Soal pecah kubu penuding ijazah palsu Jokowi yang kini justru berhadapan antara Roy Suryo dengan penerima SP3 kasus ijazah Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Bersama dengan kuasa hukum Egy Sujana, Kapitra Ampera dan juga tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo yang sudah hadir di studio Orange Kompas TV Palmera dan juga Bung Kapitra. Langsung dari sambungan Zoom ya. Oke, saya pertama ke Bung Kapitra dulu. Sebenarnya siapa saja yang kemudian Anda atau klien Anda laporkan dan kemudian apa dasar pelaporannya? Oke, sebelum saya menyampaikan itu, saya nyatakan substansi masalah itu beralih. Ya. Substansi masalahnya itu bukan Egy atau Damai Lubis di SP3. Tuntutan Roy CS itu bukan itu. Tuntutan Roy CS itu ada asumsi, ada analisis bahwa Roy CS mensinyalir atau menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu substansinya. Terus berkembang menjadi dan beralih menjadi diskriminasi, diskredit, ya, mendiskreditkan tendensi kepada Egy dan Damai. Ini yang sebenarnya saya prihatin. Kenapa? Kekuatan yang harusnya dibangun untuk menghemat energi justru terpecah. Ya, konsentrasi dan energinya terpecah karena apa? Karena justru antara mereka saling serang, saling hantam. Sementara substansinya, apakah dengan SP3 semua, ya, jangankan dua, ya, lalu substansinya selesai, kan tidak juga. Yang Roy CS inginkan itu kan ada pembuktian konkret. Ya, mereka ingin membuktikan asumsi mereka bahwa apa yang disinyalir, diduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka ingin pastikan. Nah, tentu pemastikan itu kan tidak subjektif. Tidak hanya bisa reklaim, ya, RSS ngeklaim itu palsu. Tapi harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan. Nah, oleh lembaga yang punya kewenangan memberikan kata putus. Nah, untuk itulah saya prihatin karena ini bergeser kepada menyerang Egy dan Damai. Itu dasar pelaporannya. Siapa saja yang kemudian dilaporkan? Ya, Egy melaporkan Roy sama apa Hasanuddin. Kuasa hukum. Ya, dengan karena sudah terlalu Egy mengambil attack to personal, ya. Attack to personal. Harusnya ini boleh terjadi. Harusnya selesaikan aja dalam satu bilik kecil gitu ya. Tahan di situ sebelum saya nanti ke bukti juga ya, apa yang dibawa ke polisi. Saya mau ke tanggapannya Mas Roy. Ya, jadi gini, tadi saya menghargai apa yang disampaikan Pak Kapitra ya. Dan termasuk saya menghargai Bang Damai Harilubis yang nanti juga akan tampil di Kompas. Yang dulu satu kubu ya. Ya, tetap sama. Enggak, saya juga hormat karena apa? Dia nggak ngelaporin saya sih. Oh, belum pecah? Bukan, meskipun sudah memilih sikap sendiri seperti tadi katakan Pak Kapitra. Kalau kami itu sebenarnya tetap kekeh karena kita itu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat. Bahwa buktikan bahwa ijazah itu palsu. Dan tadi Rocky juga sudah menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu penelitian ilmiah, penelitian dengan alat bukti yang itu scientific. Dan kemarin ahli ITE Prof. Henry juga menyampaikan pasal-pasal ITE itu nggak bisa dikatakan karena kami ini adalah peneliti yang membuka kebenaran. Kalau tanggapannya soal pelaporan ini gimana? Pelaporannya saya senyum aja lah gitu. Saya setuju apa yang disampaikan Bang Kapitra, senyum aja kalau saya. Karena menurut saya gini, justru sebenarnya karena kami ini dilaporkan dengan karena tuduhannya saya katanya mengucapkan kata-kata gitu ya katanya nggak boleh ucapin itu. Ya udah aku ikut lah daripada Kompas nanti Dia senyum aja gitu dilaporin. Makanya aku senyum aja, ketawa aja, jogetin aja. Karena apa? Sebenarnya itu justru menghaluskan apa yang sudah ditulis oleh wartawan senior Lukas Suwarto yang waktu itu daripada pakai ayat-ayat. Bang Egy kan pakai ayat itu, pakai sebagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun ketemu dengan Firaun ya. Nah, itu ibaratkan ini ada dua tutit gitu ya. Nah, ketemu dengan jin gitu lah. Itu aja udah. Jadi saya menyampaikan kalau tiba-tiba udah, makanya kita jelaskan kepada masyarakat. Tadi gambarnya saya bawa yang di blur tadi di Kompas tadi ya. Ini juga saya bawa tapi nggak saya tunjukin. Ntar aku diingetin. Maksudnya gini,
ini lucu-lucuan aja. Jadi karena lucu ya saya ketawain aja. Tapi kalau memang itu mau dibuktikan, dengan pelaporan Bang Egy, buktikan nanti. Polda menunggu laporan dari para T itu. Oke, Bang Kapitra, ya. kan ini yang dilaporkan juga senyum aja. Kalau dari bukti yang dibawa ke polisi apa pada saat pelaporan? Ya ini kan perseptif ya, perseptif orang kan tidak boleh didiskreditkan. Egy kan punya persepsi sendiri menilai pertemuan seperti apa dan apa maksudnya. Tapi Roy menyerang pribadinya dan menyamakan dengan tuyul dan jin. Nah itu, saya nggak boleh nyebut itu soalnya. Tapi bukti-bukti yang dibawa apa? Bukti-bukti yang dibawa ke polisi? Itu dialognya Roy. Keterangan-keterangan pers dan dokumen-dokumen lain ya. Ya bagus lah, dibuktikan aja nanti. Oke, dialognya Roy Suryo. Ya pernyataan-pernyataan Roy di media. Ya pernyataan saya tadi nyebut kata yang disebut Oke. Pak Kapitra tadi loh. Tapi kan itu lucu aja daripada disebut. Saya buka semua nih. Saya tanya toh, saya buka semua. Jadi gini Roy, saya ingin sarankan. Seharusnya Anda kan perlu pembuktian bahwa harus ada lembaga yang dapat membuktikan apa yang ditudingkan itu. Ya udah. Ya. Makanya gini Pak Kapitra, kalau Bang Egy dan Bang DHL itu sudah nggak berani lagi, kemudian kayak kalau kapal itu meninggalkan kapal, ya udah nggak apa-apa. Kami yang berani, kami yang meneruskan, udah. Jadi kami ibaratkan dua tadi itu, ya itu lari, udah nggak apa-apa. Makanya ya udah. Persepsi Anda, ya. Loh iya. Dia punya hak dan cara persepsinya sendiri, ya. Itu pun sebenarnya kan tidak mempengaruhi Anda dalam ingin membuktikan apa yang Anda sinyalir, apa yang Anda duga. Ya udah nggak apa-apa. Kami yang akan membuktikan Pak Kapitra, kami yang masih berani itu aja menjalankan amanah rakyat. Kalau berdua tidak berani menjalankan amanah rakyat, ya sudah nggak apa-apa, udah SP3 Mas, nikmati aja SP3-nya. Energi Anda sendiri untuk menghadapi tuntut seperti ini gitu loh. Harusnya fokus aja, biarkan aja mau semuanya mau keluar. Lah ya udah sama. Artinya kami juga nggak usah diucapkan sok berani. Kami berani, bukan sok berani. Kami itu berani dan kami itu bukan sok ilmiah. Kami ilmiah. Ada satu lagi lawyer yang mengatakan dia sok pintar. Memang bukan sok pintar. Kalau enggak data-data ketika di Malaysia, data-data sampai BPKB juga kita bongkar, gitu loh. Ya kalau Anda berani dan punya argumentasi ilmiah, biarkan aja Egy sama Damai ngambil jalan. Ya udah, kita biarkan lari ya. Biarkan. Tahan dulu. Egy sama DHL biarkan melarikan diri. Ya udah, nggak apa-apa. Bagaikan tadi itu yang melarikan diri. Mas Roy, tahan dulu kita mendengar. Tidak usah direspon. Kalau hanya punya kekuatan argumentasi dan data, analisis, nggak perlu respon. Ya. Semua orang. Ya udah, lawyernya sana juga nggak usah komen-komen ya, komen-komen buruk nyinyir kayak gitu, nggak usah. Baik. Dihapus lagi postingannya. Saya mau ke Bang Kapitra. Tujuan pelaporan Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya Husainuddin apa? Tujuan klien Anda? Untuk mencegah Roy dan Husainuddin untuk tidak lakukan attack to personal, menyerang pribadi orang. Kita nggak nyerang pribadi orang. Sana yang nyerang gimana? Karena Egy merasa tercemar, jadi habis eksistensinya sebagai manusia terlukai. Nah, saya tidak berharap sebenarnya itu terjadi. Gitu. Setuju, sama kita juga berharap. Karena emosional dari mereka ini terus mengalihkan substansi masalah dari ijazah kepada Egy dan Ya makanya jangan lari. Apakah karena sudah terluka jadi visi misinya jadi pisah gitu, jadi beda sekarang gitu yang tadinya. Mbak Maidot, kalau kita tetap kekeh, masyarakat bisa nilai kok. Kalau itu punya data, nggak usah digubris. Kedatangan Egy dan Damai ke sana nggak usah digubris, harusnya tetap aja Anda maju ke depan. Gimana nggak gubris? Egy kirim WA ke saya naik mobil merah itu, kemudian dikirim langsung ke saya loh, ke WA saya langsung. Jadi kemudian orang-orang banyak tanya ke saya. Ya saya sampaikan mobil itu ada di Shell yang ada di dekat Perling Mall. Dan saya buktikan karena pertanyaan dari masyarakat nggak ada yang salah. BPKB-nya ketika ditanya itu katanya bukan mobilnya Egy. Ya saya sebutkan aja. Balesnya kok pakai kata-kata itu. Gimana? EUYUL itu.
Enggak, termasuk soal mobil, VW dan sebagainya. Saya juga sebelum Anda dapat, saya udah dikirim Egy. Lah iya. Tahan dulu. Nggak ada yang salah, Tahan kan? dulu Mas Roy. Itu sangat personal. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan seolah-olah ada kesan bahwa terjadi negosiasi dan trading. Oh iya, Gitu. itu pendapat publik. Oke, Boleh-boleh aja. Oke, jangan tanggapannya. Oke, sekarang gini Bang Kapitra ya, biarkan pendapat publik. Saya tidak akan menyalahkan kalau publik Framing mengatakan, itu ya. oh berenam Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Ismon, kemudian Mas Rustam Effendi, Bu Kurnia sama Pak Rizal, itu orang-orang yang berani tetap terus menegakkan kebenaran dan kemudian mencari dan bahkan tadi didukung oleh Rocky yang mengatakan itu penelitiannya masih terus berlangsung. Prof kemarin juga menyampaikan ada Prof Tono Saksono, ada kemudian Prof Henry Subiakto, besok ada Dr. Ridho yang juga akan menyampaikan, dan kami ini terus bergerak dengan masyarakat. Nah kalau masyarakat, Mbak Maido, kemudian melihat kok lucu ya Mas, ada lagi tengah berjuang, tiba-tiba ada orang yang dua melarikan diri, mereka nyebut pengapalah gitu ya, udah nggak usah saya ulangi. Kemudian ada yang mengatakan tuh kayak dua tadi itu yang disebut Bang Kapitra tuh tadi itu lari gitu ya. Kita terbatas durasi. Mas Roy, menurut Anda laporan ini perlu direspons polisi nggak? Kalau itu terserah polisi, tapi lucu aja. Kalau polisi merespon ini, ya berarti polisi harus menghadirkan nama dua tadi itu, TUEUL tadi itu yang lapor tadi. Dengan laporan ini memecah fokus Anda nggak terhadap? Enggak sama sekali. Nyatanya saya ketawa aja. Tadi juga saya nganter Bang Rocky dengan santai. Ketika teman-teman media pada tanya, saya bilang enggak. Bintangnya hari ini Rocky Gerung, no Rocky no party. Wah, gitu. Saya terakhir ya, saya mau ke Bung Kapitra. Apakah dengan kasus ini, singkat saja, apakah dengan kasus ini kemudian memecah atau fix lah artinya ini pecah kongsi, pecah kubu? Gitu? Kalau sudah begini, ini tentu berhadapan. Harusnya Roy CS tidak perlu merespon. Kalau Anda punya, saya nggak respon. Jalan aja terus. Nggak perlu tuding-tuding, Egy damai, serang-serang ini itu. Karena itu melemahkan perjuangan Anda dan menghabiskan energi Anda. Dan Egy mana betul-betul. Iya, nggak perlu respon lah. Karena apa? Saya anggap nggak perlu respon karena saya anggap bapak-bapak itu orang tua aja. Saya anggap aja orang tua aja deh. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kapitra Ampera dan juga Roy Suryo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.